Halo semuanya. Kembali lagi di channel saya. Semoga kesehatan selalu menyertai kalian ya. One Piece chapter terbaru sudah rilis secara ofisial di Manga Plus beberapa hari yang lalu. Saya yakin kalian semua pasti sudah membacanya. Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan mereview One Piece chapter terbaru, chapter 1037 yang berjudul 8 Diagram Naga Mabuk. Atau dalam bahasa Jepangnya Suron Hakei. Pertama-tama chapter ini merupakan chapter kedua di tahun 2022. Kalau kita melihat jejaknya maka besar kemungkinan arc Wano akan berakhir di tahun ini, yaitu di pertengahan tahun 2022. Oke baiklah, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Cover Story Germa. Kali ini kita mendapatkan lanjutan dari cover story Germa Double Six, Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Lautan volume kedua. Di sana kita bisa melihat sosok Jaji yang menghela napas, Reiju dan juga Ichiji duduk sambil memandang ke arah depan seperti merenungi apa yang telah terjadi pada mereka. Terlihat bangunan di sana rusak-rusak, yang menunjukkan ada bekas pertarungan hebat telah terjadi. Pada cover ini tidak terlihat dua anak Jaji lainnya, yaitu Niji dan Yonji. Saya rasa mereka akan muncul di cover story volume 3 atau selanjutnya. Semoga di cover story ini kita akan mendapat informasi penting atau mengejutkan, seperti Pedro dan Pekoms yang mungkin masih hidup, soalnya hal ini pernah terjadi pada Pawn. Ayahnya Lola dan Chiffon, yang sebelumnya diduga sudah mati namun masih hidup di cover story. Wheel of P. Terlarut dalam kesenangan. Awal chapter dibuka dengan memperlihatkan kondisi festival api di ibu kota bunga. Penduduk di sana terlihat sangat ingin menikmati kebebasan yang hanya bisa mereka rasakan satu hari dalam setahun ini. Mereka masih tidak ingin berpisah dengan kesenangan ini. Para pria ingin minum sake sepuasnya dan orang-orang mulai mempersiapkan lampion yang ditulisi sebuah harapan untuk diterbangkan ke langit. Kalau kalian perhatikan di sana ada sosok paman dengan muka pemarahnya memiliki wajah sekilas mirip dengan Akainu. Serta ada juga lampion raksasa berbentuk toki yang merepresentasikan akhir hayatnya pada chapter 973. Lampion raksasa yang serupa juga pernah muncul di chapter 993 dengan bentuk pose terakhir sebelum kematian Oden. Pertarungan sengit antar kapten. Pertarungan Luffy versus Kaido berlanjut, namun Kaido menyempatkan diri untuk meminum sake sejenak. Luffy nampak kesal dengan kelakuan Kaido tersebut, karena mengira Kaido tidak serius dalam bertarung. Luffy juga bilang jangan menjadikan mabuknya nanti sebagai alasan kalau Kaido kalah. Tiba-tiba Kaido masuk dalam mode mabuk tertawa. Dia dengan mudah bisa menghindari Red Rock yang dilancarkan Luffy. Otot-otot Kaido terlihat membesar. Teknik ini mirip seperti teknik Ichi Gorilla ni Gorillanya Zoro, yang juga bisa menambah massa ototnya. Tidak cuma otot Kaido yang bertambah besar, dilihat dari bentuk wajahnya, muka Kaido di sini terlihat lebih bulat dibanding sebelumnya. Luffy mendapat pukulan telak dari Suron Hakei Warai Jogo Ragnaroknya Kaido. Serangan ini bahkan memunculkan retakan besar di langit-langit kubah tengkorak Onigashima. Kalau kalian masih ingat, Luffy pernah menerima serangan Ragnarok di chapter 1009 dan membuatnya tergeletak tidak sadarkan diri beberapa saat. Namun kali ini kita bisa melihat peningkatan durability Luffy yang semakin bagus. Dihantamnya Luffy oleh Kaido ini mengingatkan kita pada serangan Big Mom kepada Eustace Kid, yaitu serangan Mama Right yang juga mengenai Kid secara telak di chapter 1029 lalu. Namun tentu kita akan memberi kredit lebih ke Luffy karena berhasil menahan serangan yang berlapis haki raja tingkat lanjut. Kemudian Kaido masuk dalam fase murung sang pemabuk dan berubah menjadi sosok full Zoan Naga. Dia melancarkan serangan tornado raksasa yang bernama Tatsumaki Kaifu. Jurus ini sama seperti di chapter 1002. Dengan haki buso yang diperkuat, Luffy menangkis serangan yang membuat tangan Okiku buntung ini. Adegan Luffy menangkis serangan ini paralel dengan cara Zoro menangkis serangan Kaido dulu. Emosi Kaido masih tidak stabil. Pola serangannya jadi acak-acakan dan dia masuk ke fase tangis sang pemabuk yang membuatnya berubah ke mode hybrid naga. Kaido mencoba menyerang Luffy dengan Raime Hake tapi bisa dihindari Luffy yang memanfaatkan kecepatan Gear Second. Dengan koreografi pertarungan yang keren, Luffy melakukan tendangan yang berlapis haki raja tepat ke wajah Kaido. Lagi dan lagi adegan ini paralel dengan momen Sanji menendang Queen dengan jurus Buff Burst. Tendangan itu ternyata masih belum cukup kuat. Kaido melancarkan serangan sundulan kepala ke Luffy dan mereka saling beradu serangan yang tidak saling menyentuh tersebut. Dari sini sepertinya kita bisa mengetahui kalau Kaido lah yang kemungkinan mengajarkan teknik sundulan kepala kepada ulti kakaknya Pecuan. Luffy terpental. Hakinya kalah kuat. Kaido lalu memasuki fase pemarah dan mengeluarkan jurus Bolo Breath.
Luffy yang semakin terbiasa bertarung dengan Kaido bisa menghindarinya. Luffy melancarkan serangan Gomu Gomu no Gatling Gun sedangkan Kaido melancarkan Gundari Ryusei Gun. Mereka saling menerima damage satu sama lain. Pertarungan semakin sengit. Luffy kemudian menunjukkan haki buso tingkat atas untuk menepis gada Kaido. Dan kemudian menggabungkan teknik Gear 3 dengan Gear 2 untuk menendang Kaido. Di sini kita bisa melihat kalau Luffy sudah semakin mahir dalam penggunaan haki tingkat atas. Saya rasa seandainya Rayleigh dan kakek Hyo melihat pertarungan Luffy ini, mereka pasti sangat bangga dengan penguasaan haki Luffy yang semakin bagus. Oh ya, terakhir kali kita melihat Luffy menggabungkan Gear 2 dan Gear 3 adalah saat melawan Moria di Thriller Bark, dan beruntungnya kita bisa menyaksikan ini lagi dengan versi yang lebih kuat saat melawan Kaido. Overall mode Suron Hake atau mode mabuk ini membuat Kaido bisa meningkatkan kemampuan fisiknya, namun kelincahannya jadi menurun. Hal ini mirip seperti Super Saiyan 2-nya milik Trunks pada serial Dragon Ball Z. Menurut saya Luffy sebentar lagi akan mendapat power up baru. Hal ini terlihat dari sudah ada paralel antara pertarungan Luffy versus Kaido dengan Luffy versus Katakuri. Kaido juga sudah mengakui kekuatan Luffy di sini. Wanita paling dicari. Shin berpindah ke Red Line Tanah Suci Marijoa. Mereka mendiskusikan masalah pertempuran di Wano dan tentang penangkapan Robin. Bagaimana tidak? Saat inilah waktu yang tepat bagi WG untuk menangkap manusia terakhir yang bisa membaca poneglyph tersebut. Kalau kita pikirkan kembali bounty Robin yang sekarang itu terlalu rendah, cuma 130 juta bri. Bahkan kalah dengan Koribo yang mempunyai bounty 190 juta bri, penangkapan Robin memang sejatinya harus jadi fokus utama pemerintah dunia juga. Bagaimana tidak? Ilmu pengetahuan Robin sendiri menjadi perebutan orang-orang kuat di New World, khususnya para Yonko yang berambisi menjadi Raja Bajak Laut, pasti sangat memerlukan kemampuan Robin membaca poneglyph. Jika tidak secepatnya ditangkap maka Robin akan menjadi ancaman serius bagi pemerintah dunia. Dengan semakin diperebutkannya Nico Robin, saya rasa ada kemungkinan bounty Robin setelah Wano akan melesat naik lebih tinggi dibanding kru topi jerami lainnya. Malah bisa saja bounty Robin kemungkinan melebihi Zoro dan Sanji yang sudah mengalahkan seorang komandan Yonko. Tapi sebelum itu semoga saja Robin berhasil lolos dari kejaran CP0 yang ada di Onigashima. Zunesha dan Buah Iblis Legenda. Oke, masuk ke bagian paling menarik chapter ini. Di sekitar perairan pantai Wano, seorang agen Cyberpol melaporkan ada sosok bayangan raksasa seperti pulau. Tanpa disangka sosok itu adalah Gajah Zunesha yang menjadi kampung halamannya suku Ming yang sekarang mendekat ke Wano. Gorosei merespon hal tersebut dengan sebuah buah iblis yang harusnya tidak bangkit sejak berabad-abad lamanya. Bahkan sampai harus membuat pemerintah dunia memberi nama lain untuk buah tersebut. Well, hal ini menjadi pertanyaan kita semua sebagai fans, apa hubungannya antara Zunesha dengan buah iblis yang dirahasiakan pemerintah? Mungkinkah Zunesha sendiri adalah buah iblis yang akhirnya bangkit tersebut? Dan kenapa tiba-tiba saja Zunesha menuju ke Wano? Karena seperti yang kita ketahui, Zunesha adalah makhluk prasejarah yang sudah hidup lebih dari 1000 tahun dan mendapatkan hukuman karena melakukan suatu kesalahan di masa lalu, lalu diberi perintah berjalan tanpa arah. Menurut One Piece Magazine volume 4, total tinggi Zunesha adalah 35.000 meter atau setara 35 km. Kemungkinan Zunesha bisa melalui tembok alami atau air terjun yang ada di Wano. Zunesha sepertinya juga akan menjadi saving point-nya kubu Luffy dan menyelamatkan penduduk Wano dari ancaman kapal pemerintah dunia dan jatuhnya Onigashima. Kalian juga nanti jangan terkejut kalau seandainya Oda melakukan hal-hal aneh terhadap kemampuan Zunesha, karena kita sudah banyak melihat Oda bereksperimen dengan makhluk Zoan kuno. Seperti Sasaki, Queen dan juga King. Karena pembahasan buah iblis dari Gorosei, banyak sekali praduga muncul di antara penggemar One Piece. Banyak yang menghubungkan buah iblis yang dimaksud Gorosei dengan beberapa karakter di Onigashima. Misalnya seperti buah Gomu Gomu no Mi Luffy, Jiki Jiki no Mi Punyakit, Ope Ope no Mi Nyalau, bahkan buah iblisnya Otama. Kalau kalian perhatikan, kata kunci mengenai buah iblis ini ada di perkataan Gorosei yang bilang kalau buah iblis itu bahkan cuma legenda bagi mereka. Jadi secara pribadi saya menebak itu adalah buah iblis yang memang baru, belum pernah diperkenalkan Oda ke pembaca. Namun di kalangan fans Jepang, ada yang menebak kalau buah iblis itu adalah Gomu Gomu no Mi-nya Luffy, yang nama aslinya adalah Nika Nika no Mi. Bahkan dari YouTuber Jepang Yuderon menebak buah iblisnya Luffy yang sebenarnya bukanlah karet melainkan minyak. Oke, terlepas dari apapun nama
bentuk dan siapa pemegang buah iblis ini, tentu nantinya akan membawa peran penting untuk cerita One Piece ke depan. Gorosei yang abadi. Ada hal terakhir yang sedikit menjadi perhatian saya, yaitu umur dari Gorosei ini. Bisa kalian lihat, ini adalah penampilan Gorosei dari waktu ke waktu. Nampak tidak ada perubahan kan? Apalagi saat Gorosei bilang kalau buah iblis legenda itu tidak bangkit dalam beberapa abad terakhir. Hal ini seperti mengisyaratkan bahwa mereka sudah hidup berabad-abad yang lalu. Well, ini menjadi semakin menguatkan teori lama yang mengatakan kalau mereka berlima plus Im sama adalah manusia yang telah menerima operasi abadi sejak 800 tahun yang lalu. So, bagaimana pendapat kalian? Paralel. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menampilkan beberapa paralel yang terjadi di chapter 1037. Oke, ini dia. Baiklah, kira-kira seperti itu teori plus review, One Piece Chapter 1037 ini. Banyak sekali misteri yang ditinggalkan Oda kepada kita, apalagi minggu ini manganya sedang libur. Terima kasih untuk yang sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe untuk konten One Piece menarik lainnya. Saya izin pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.